Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SPMA, jangan lupa like, share. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kita ke acara berikutnya, yaitu pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ridho. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Wal habib alladhi turja shafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من داره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali dengan rutinitas kita subuh gabungan. Senantiasa berharap untuk senantiasa diberikan perlindungan, diberikan benteng yang kokoh, penjagaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dihadirin oleh para habaib, para kiai, para asatidzah, ya, di antaranya guru kita Dr. Kiai Haji Saifullah, dengan izin beliau
kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imamul Ghazali. Yaitu sekarang masuk ke dalam bicara adab tayammum, adab di dalam tayammum. Artinya dalam fikihnya bab tayammum, tapi beliau masukkan kitab ini memang kitab adab, juga disertai dengan adab-adab di dalam tayammum. Tayammum kalau bahasa, menurut bahasa itu adalah al-qasad, tujuan. Tayammamtu ila fulan, aku bertujuan kepada fulan. Itu menurut bahasa. Nah, adapun syar'an adalah isal turab ila al-wajhi wal kafain bi niyatin makhsusatin. Ya, menyampaikan debu ke muka dan tangan. Jadi kalau yang namanya tayammum buat mengganti wudu atau buat mengganti mandi wajib, caranya sama. Buat usap wajah, tangan aja sudah. Ya, ada sahabat waktu itu nggak paham, begitu junub dia guling-gulingan. Ya, ayatnya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن عجزت عن استعمال الماء لفمه بعد طلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس. Ini bicara sekarang dengan asbabut tayammum nih. Ya, kalau di Sabinah asbabut tayammum, Sabinatun aja ada 3 tuh. Ya, 3 masalah. Ini beliau menyebutkan Imam Ghazali lebih dari itu. Atau ada juga nazam syair yang enak juga tuh dihafal. Ya sa'ili anasbabi hili tayammumin hiya sab'atun bisama'iha tartahu. Ada 7. Faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashuku jabiratun wa jarah. Ini kalau kita bicara tentang sebab-sebabnya. Di sini semuanya ada juga nih. Ya, ini yang disebutkan Imam Ghazali tadi itu dalam syair tadi itu. Ya, kalau kita tidak mampu untuk menggunakan air setelah kita mencari, jadi syaratnya yang boleh tayammum yakinin dulu nggak ada air. Gimana bisa yakin? Ya cari sana sini situ nggak ada, ya udah boleh tayammum. Ya, carinya jarak berapa sih? Jaraknya, sebab kita di Jakarta nih, alhamdulillah di Indonesia air berlimpah. Ya, air berlimpah. Ini kalau kita bicara di daerah-daerah padang pasir sana, waduh. Nah, kalau kita gambarannya paling listrik mati. Orang sumur timba udah nggak ada sekarang. Ya, listrik mati misalnya, air nggak ada. Gimana? Carinya jarak berapa? Pertama jarak hadul ghaus, jarak kira-kira 150 meter. Kanan, kiri, depan, belakang, putar. Ada gak yang punya air? Atau kalau kita yakin lebih daripada 150 meter, ya mailunus 4,5 kilo. Kalau masih jarak 4 kilo, yakin di sana ada air, wajib untuk ambil air itu. 4 kilo dari sini mana tuh kira-kira? Itu negara. Ya kurang lebih pokoknya. Cipinang lah gitu ya, Cipinang lah gitu ya. Misalnya. Ya, ada yang nanya, kenapa sih repot-repot banget? Kalau ulama ngajarin jawabnya kalau kira-kira kita kelaparan, kehausan, gak ada makanan kecuali di jarak itu, kita samperin apa enggak? Samperin, buat makan aja samperin, apalagi buat rohani gitu. Ya. Nah maka cari itu. Ya kalau nggak ada baru tayammum. Auli udrin. Tadi kalau carinya tadi itu, kalau ya masih ragu, cuma jarak 150 meter aja. Auli udrin min marad, atau karena dia sakit. Sakit apa? Sakit yang nggak boleh kena air. Kalau dia kena air,
bisa dia sakitnya bisa meninggal, bisa lebih parah, bisa lebih lama baiknya, atau bisa meninggalkan syai'un fahish, bisa meninggalkan bekasan yang buruk di anggota badan yang zahir. Nah, kalau seperti itu boleh tayamum. Au limani'il wusuli ilaihi min sab'in aw habsin, atau ada air tapi dia nggak bisa ngambilnya. Kenapa? Ya ada air di kali, di kali ada ular, nongkrongin air itu, perebutan ular, perebutan buaya, saya nggak mau. Ya udah, ada halangan gunain air. Atau karena di penjara misalnya, nggak ada air, ya nggak bisa dibuka pintunya, ya udah dia tayamum. Au kana al-ma'u hadir tahtaj ilaihi li'atashika aw li'atashi rafiqik, atau airnya ada tapi ini air buat digunain minum, buat minum kau atau minum kawanmu, kata Imam Ghazali. Ya intinya kalau dalam Safina li'atshi hewan muhtaram, untuk minum ya makhluk yang muhtaram, yang mulia, termasuk hewan-hewan juga, termasuk manusia, termasuk hewan-hewan ya, kecuali kalau ada air ya buat wudhu, tapi juga di situ ada yang mau minum, tapi yang minum ini tarikus sholat, orang ninggalin sholat. Siapa yang dikasih? Itu orang yang ninggalin sholat, kalau dia nggak taubat, nggak usah dikasih minum. Wah, pakai aja air buat wudhu. Begitu kerasnya. Kenapa bahaya ninggalin sholat? Kenapa? Karena dalam hukum Islam sendiri, kalau udah ninggalin sholat seperti itu, dia nggak taubat, ya nggak taubat. Kalau sholat subuh tuh sampai dia terbit matahari masih nggak tobat, itu hukumnya sudah dibunuh. Nah, kalau sholat zuhur dan asar sampai masuk waktu keluar asar, itu masuk waktu maghrib nggak tobat juga, itu hukumnya dibunuh. Makanya nggak pernah dikasih minum, sayang, dengan buat wudhu. Ya, subhanallah. Tapi secara umum atau dia sudah taubat, apa-apa kasih minum. Au kana milkan li ghairika wa lam yubah illa bi aktsara min thamani mithli, atau airnya punya orang, ada situ air tetangga tapi dia ngejual, berapa harganya? Ya kalau standarnya harga asalnya misalnya lah isi ulang standarnya berapa sih? Misalnya 5.000 ya, kalau isi ulang standarnya 5.000, pasarannya 5.000, dia ngejualnya 50.000 atau 20.000 di atas pasaran. Nah itu wajib gak tuh? Kita punya duit, wajib gak kita beli? Gak wajib kita beli air itu, boleh kita tayamum. Ya, kenapa? Karena harga di atas standar, di atas pasaran. Ya. Dan ini beda-beda. Kalau orang jual air di musim kering, harganya naik otomatis, itu masih standar. Misalnya kalau lagi musim hujan, air banyak, harga standar katakanlah misalnya 5.000, udah pasarannya 5.000. Kalau lebih dari itu di luar harga pasaran. Tapi kalau musim panas, harganya memang naik, standarnya 10.000, ya udah berarti itu adalah harga standarnya. Kalau dia jual dari 10.000, 15, 20.000, nah itu berarti di luar harga standar. Baik, kemudian au kana bika jirahatun au maradun takhafu minhu ala nafsik, atau engkau mempunyai luka atau sakit yang engkau takut, khawatir terhadap dirimu dengan sakit itu kalau pakai air. Ya, bahaya kalau pakai air. Fasbir, kata Imam Ghazali, sabar, hatta ya
dakhala waqtul fardhah, sampai masuk waktu fardhah, waktu azan. Udah masuk waktu yang wajib. Kenapa? Karena yang namanya tayamum ini taharah darurah. Taharah daruriyah, cara bersuci yang darurat. Tayamum ini cuma pengganti aja. Jadi enggak darurat kecuali kalau udah masuk waktu. Jadi masuk azan zuhur baru kita boleh tayamum. Ada tayamum dulu sebelum masuk waktu zuhur, ntar azan zuhur langsung enggak boleh. Kalau wudu boleh, tayamum enggak bisa. Semaksud atau semaksud sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyin. Kemudian ya mengambillah, bertujulah kepada sa'idan thayyiban, ya tanah yang bagus, yang suci, yang alaihi turab, yang atas tanah itu, bumi itu ada tanahnya, tapi yang dimaksud di sini adalah debunya. Yang turab lahu gubar, turab yang ada debunya. Ya, karena intinya debu. Tayamum itu intinya debu. Misalnya nih, ya di tembok ada debu, kita pakai debunya, ya sah. Emang tujuannya debu. Ya, karpet dibuka bawahnya banyak debunya, misalnya. Ya bukan karpet ini enggak diisi baru masjidnya. Ya, misalnya kan gitu. Ada debunya, boleh dipakai. Intinya adalah debu. Maka kalau kita baca dalam kitab fikih itu, walau ala dhahril kilab, walaupun debunya itu dari badan anjing, tapi yang kering ya, pasal nggak boleh, udah jelas sama-sama kering istilahnya. Tapi kerjaan banget, ngapain nyari debu dari kita? Nggak ada debu tempat lain aja. Ya, jadi intinya adalah debu yang murni. Campur bedak dikit boleh nggak bisa. Ya harus murni. Yang suci, debunya suci. Keluar dari suci apa? Debu yang najis. Debu yang kena dipipisin kucing, atau debunya itu yang mustakmal juga nggak boleh tuh. Yang udah dipakai lagi nggak boleh. Apa itu debu mustakmal? Debu mustakmal di dalam tayamum adalah ya apa yang ada di wajah, ya mabab ya al-uwi wa matanafar minhu, dan yang rontok deh itu namanya debu mustakmal. Ya nggak bisa. Kalau debunya itu debu yang bagus, walaupun dari muka orang diambil, bukan debu bekas tayamum, bukan. Misalnya orang jalan udah berdebu udah mukanya, wah ada mau tayamum nih, jadi minjem muka. Pakai dia tuh bisa boleh. Ya. Fadrib alaihi bikafaika dhaman min baina asabi'ika. Ya, tepuklah dengan dua telapak kamu dengan digendangkan antara dua telapak tanganmu. Wan istibahah fardhu sholati, niatin istibahah fardhu sholah. Kalau yang namanya tayamum nggak boleh nawai itu tayamum fardhu sholah, nggak boleh. Wajib niati istibahah, membolehkan. Kenapa? Karena ini tayamum la yarfa'ul hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan saja. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Ya, usaplah dengan kedua ambilan tanah tadi wajahmu sekali. Ya, satu kali. Enggak sunnah dua tiga kali kayak wudu, enggak sunnah. Wala tatakallaf isal ghubari ila manabiti sya'ri, dan jangan memaksakan memasukkan debu ke tempat tumbuhnya rambut, khafa au kafa, baik tumbuhnya itu tipis atau tebal. Artinya kalau air kan kita masukin nih dalam-dalam. Kalau debu udah lahirnya aja selesai. Ya, nggak perlu ambil debu gitu.
kedua ya sagon enak sagon sih ya. Tumansi kata maka kemudian lepas cincinmu. Ini yang kedua nih, wajib. Kalau dalam tayamum usapan kedua itu lepas cincin wajib. Kalau wudu enggak, kalau airnya sampai ya. Tapi kalau tayamum pukulan pertama untuk buka enggak wajib lepas cincin. Tapi kalau pukulan kedua, karena yang diusap adalah tangan, jadi cincinnya wajib dilepas untuk menyampaikan debu ke tangan ya. Wadrib darbatan tsaniyatan mufarrijan baina asabi'. Nah, dilebarin jadi tangan-tangannya untuk mendapatkan wamsabi ma yadaika ma'amir faqih. Usap dengan kedua usapan itu tangan sampai ke sikut ya, ila mirfaqih. Kedua ya sikut. Jadi satu tangan itu ada dua sikut ya. Ini sikut ini dua nih, bukan yang berjendol satu nih. Tuh, ini nih. Jadi satu tangan ini ada dua sikut ya. Nah, usap deh terus sampai ini ya. Maaf caranya nih ya. Ya jadi setengah. Nah, sampai sini nih tangan dipakai setengah nih. Puter. Nah, puter terus yang perut buat perut. Nah, terus jempol ntar nyambung jempol. Jempol nyambung jempol begitu ya. Begitu yang sebaliknya. Kemudian wamsah bihima yadaika ma'amir faqih ya. Fa in lam yatastaw'ibhuma atau tastaw'ibhima fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ibah. Kalau belum usap, belum seluruhnya belum kena, maka tambahin lagi. Jadi modelnya kayak perempuan pakai bedak. Kalau ada yang belum kena kan dibedakin lagi. Nah itu tayamum sebenarnya adanya kayak begitu. Oh ini udah ini nih, di sini ada yang belum kena, ambil lagi tuh bu, kenangin lagi. Ya, tapi jangan was-was. Dan cara yang terbaik tadi itu yang diajarkan langsung. Ya. Pemamsahnya ada kafeika fil ukhra, kemudian usaplah ya salah satu daripada telapak tanganmu dengan yang sebelahnya. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhallul, diusap dengan menyelah-nyelahnya. Washalli bihi fardhan wahidan, dan sholatlah dengan tayamum itu hanya boleh satu fardu. Wa masyita minan nawafil, dan bebas daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah terus dan satu tayamum udah boleh. Kalau sholat fardu walaupun belum membatalkan yang seperti yang membatalkan wudu ya, udah nggak boleh. Masuk asar tayamum lagi, masuk maghrib tayamum lagi ya. Fa'in aradta fardhan tsaniyan, apabila kau ingin melakukan fardu yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka gantikanlah dengan tayamum yang baru ya, lakukan dengan tayamum yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu nih kiai kita ngisi ya. Ya, kedua masuk. Ya, ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, kita ikuti bersama pengajian Kitab Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Ridho. Semoga apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.